Ini Cilu. Iya, Pak. Lagi saya chat, Pak. Udah, Nis. Boleh dilanjut, Nis. Baik, selanjutnya tujuan rekonsiliasi obat, yaitu memastikan informasi yang akurat tentang obat yang digunakan, mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak seri. Maaf ya Pak, sebentar jaringannya. Ya, nggak apa-apa. Baik, izin lanjut ya Pak. Selanjutnya, mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terdokumentasinya instruksi dokter. Yang ketiga, mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terbacanya instruksi dokter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Deborah. Pelaksanaan rekonsiliasi obat. Rekonsiliasi obat, komisi melakukan penelusuran riwayat penggunaan obat, membandingkan data obat yang pernah atau sedang digunakan pasien sebelum admisi dengan resep pertama dokter saat admisi. Rekonsiliasi obat saat transfer, membandingkan terapi obat pada formulir instruksi pengobatan di ruang sebelum dengan resep atau instruksi pengobatan di ruang rawat saat ini dan daftar obat pasien gunakan sebelum admisi. Rekonsiliasi obat saat pasien akan dipulangkan. Kegiatan rekonsiliasi obat saat pasien akan dipulangkan adalah membandingkan daftar obat yang digunakan 24 jam akhir dan resep obat pulang. Contoh rekonsiliasi obat di rumah sakit. Boleh di play please videonya. Nggak ada suaranya. Coba di replay, terus dicek suaranya. Nggak ada suaranya tadi. Belum ada suaranya kayaknya.
Kami dari kelompok rekonsiliasi dan fisik obat ingin mempresentasikan praktikum rekonsiliasi dan fisik pandemi. Nggak ada suaranya sekarang. Berasal dari kelas SF21-2A. Silakan menyaksikan. Rekonsiliasi obat merupakan proses membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang telah didapat pasien dan dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan obat atau medication error seperti obat tidak dilakukan, duplikasi, kesalahan dosis, atau rekonsiliasi obat. Yang pertama, memastikan informasi yang akurat tentang obat yang digunakan pasien. Yang kedua, mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terdokumentasinya instruksi dokter. Yang ketiga, mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terbacanya instruksi dokter. Pelaksanaan rekonsiliasi obat. Yang pertama, rekonsiliasi obat saat admisi. Melakukan penelusuran riwayat penggunaan obat, membandingkan data obat yang pernah atau sedang digunakan pasien sebelum admisi dengan resep pertama dokter saat admisi. Yang kedua, rekonsiliasi obat saat transfer. Membandingkan terapi obat pada formulir instruksi pengobatan di ruang sebelumnya dengan resep atau instruksi pengobatan di ruang rawat saat ini, dan daftar obat pasien gunakan sebelum admisi. Yang ketiga, ada rekonsiliasi obat saat pasien akan dipulangkan atau discharge. Kegiatan rekonsiliasi obat saat pasien akan dipulangkan adalah membandingkan daftar obat yang digunakan 24 jam terakhir dan resep obat pulang. Nama saya Apoteker Ara dari rumah sakit yang bertugas dalam rumah sakit ini. Izin ya Bu untuk visit dan rekonsiliasi obat atau penggunaan riwayat obat Ibu sebelum masuk masing. Sebelumnya boleh konfirmasi nama pasien Ibu, nama dan tanggal lahir. Saya Roida Simanukit, saya lahir di 15 Maret 2001. Sudah betul ya Ibu. Kondisinya untuk saat ini bagaimana? Buat kondisi saya masih merasakan sakit di lambung. Baik, ada lagi Ibu keluhannya? Keluhannya cukup. Ada riwayat apa? Ada riwayat obat yang Ibu sering konsumsi? Sebelumnya saya rajin untuk mengkonsumsi vitamin B-komzi. Ada catat ya Ibu, ada obat yang lain? Untuk tekanan darah tadi sudah diperiksa oleh sister ya Bu ya? Untuk visit kali ini boleh saya minta tanda tangan persetujuannya? Bukti untuk telah visit ya Bu ya? Dari instalasi informasi. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Permisi dok, ada apoteker Ara yang ingin melaporkan hasil visit pasien atas nama Roida. Ya, suruh masuk aja. Silakan masuk, apoteker Ara. Selamat pagi dokter. Ini saya memberikan hasil visit hari ini untuk pasien Roida untuk obat yang sering dikonsumsi oleh pasien yaitu Becomdel. Pasien biasa mengkonsumsinya setiap hari. Nah, untuk keadaan pasien saat ini tekanan darah ada di rata-rata normal yaitu 112/80. Terus untuk keluhan pasien saat ini pasien masih mengeluhkan kembung dan mual. Saya sarankan untuk menggunakan nasoprazol dan pemberidon sebagai obat yang diberikan kepada pasien. Ya, nanti saya buatkan resep untuk pasien Roida. Nanti suster saya kasih ke farmasi ya. Dan nanti sampaikan kepada Roida untuk dibuktikan dulu untuk minum Becomzi-nya selama perawatan. Terima kasih.
kasih. Saya apoteker Fatima yang bertugas hari ini. Saya ingin memastikan visi terapi obat yang ibu konsumsi selama terapi. Apakah masih ada gejala mual? Kalau buat gejala mual saya tidak mengalami nyeri. Ada. Kalau pusing? Pusingnya nggak ada. Tidak ada. Baik ibu, berarti untuk terapi obatnya tetap di ibu ya. Nanti akan ada obat tambahan untuk terapi di rumah yang diresepkan oleh dokter. Baik, terima kasih. Nah, sekian dari hasil video kami tentang rekonsiliasi obat dan visit obat. Kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Rekonnya tadi hanya rekon transfer ya, rekon admisi, rekon admisi atau rekon transfer atau rekon pulang? Rekonsiliasi, Pak. Enggak, rekonsiliasi kan ada 3, rekonsiliasi admisi, transfer, dan rekonsiliasi pulang. Nah, yang tadi itu yang kalian peragain rekonsiliasi admisi atau rekonsiliasi transfer? Itu izin jawab ya Pak, itu ada rekonsiliasi yang pas admisinya pas pasien baru masuk ruangan Pak. Terus yang ke terakhir itu pas rekonsiliasi pasien pulang Pak. Yang tadi terakhir itu yang pulang ya? Bukan yang tadi kamu itu, kalau tadi kalau saya nggak salah, kayaknya kamu konfirmasi hasil visit kemarin deh. Jadi posisi kamu kemarin visit, kamu konfirmasi tuh tadi di terakhir, itu bukan sih? Enggak Pak, itu kayak penentuan efek terapinya dulu. Kan pasiennya kayak mau pulang gitu Pak. Nah kita ngelakuin visit terakhir sebelum pasien pulang gitu Pak maksudnya. Jadi makanya kenapa saya mintanya dipisah. Jadi maksudnya gini, kita biar jelas nih, yang mana yang si rekon, yang mana yang visit gitu. Karena kan kalau visit kan judulnya kita kayak seperti dokter ya. eh Tanya jawab sama pasien, terus tanya kondisi pasien gitu. Tapi bukan untuk menetapkan diagnosa seperti dokter. Nah itu tadi di videonya tuh agak rancu karena mungkin bisa misal gini ya. Jadi pada saat oh keberadaan misalnya pas biasanya kan kalau pasien rekon-rekon admisi itu bisa dari pasien dari poli ke ruang rawat inap atau pasien yang baru masuk IGD. Nah gitu itu jadi biar jelas dulu nih penempatan penggunaan dari rekonsiliasi admisi, transfer, dan rekonsiliasi pulang. Jadi maksudnya biar detail. Oh, kalau sesuai dengan teori yang kamu sebutkan tadi tuh kalau admisi, oh ya berarti pasien baru masuk periode rawat inap. Baik itu dia masuk di IGD ataupun di ruang rawat inap yang dirujuk dari poli. Nah, kalau transfer itu pindah dari ruang satu ke ruang lain. Nah, kalau pulang, ya itu kita konfirmasi obat yang direkon pada saat posisi pasien rawat inap sama rekon obat yang memang dia mengkonsumsi atau memang pasien tersebut pada saat dibawa ke ruang rawat inap atau IGD dia dalam posisi penggunaan terapi obat kronisnya. Nah, itu juga bisa dikonfirmasi pada saat kita rekonsiliasi pulang. Nah, makanya kenapa ada rekonsiliasi pulang ya gitu. Jadi posisinya selain kita mau konfirmasi uh, memang tepat dari hasil diagnosa dokter, kita cek DRP-nya, lalu obat yang memang pada saat dia akan dirawat atau pada saat dia mengalami kondisi perburukan dan dirujuk untuk dirawat inap, itu kan biasanya pasien-pasien kronis dia mengkonsumsi obat. Nah, itu kita bisa rekon sekarang konfirmasi apakah obat tersebut tetap dilanjutkan atau terapi yang hanya diberikan pada saat pasien pulang sampai nanti kontrol kembali. Jadi tanpa ada penggunaan terapi obat yang sedang berjalan. Nah, itu kita harus jelas nih perbedaan antara admisi, transfer, sama
pasien pulang kayak gitu. Jadi eh, eh, istilahnya kalian tuh tahu perbedaan detailnya di mana dan seperti apa. Kalau tadi kurang tuh karena kita ke distrak sama visit. Nah, untuk visit sebenarnya juga kan kita bisa visit mandiri atau visit barengan dengan tenaga kesehatan lain, baik itu dokter maupun perawat gitu ya. Nah, biasanya itu visit itu kita harus cek cek dalam artian pada saat kita setelah visit kita cek sama ya. Jadi gitu tetap mau bagaimanapun kita sebagai apoteker itu dia posisi di action itu adalah ngecek di RP apakah tempat obat, tempat dosis, tempat pemberian, apa cara pakai, lalu ada dua indikator lagi yaitu adverse drug reaction, yaitu meliputi uh, efek samping atau ROTD dan interaksi. Nah, dari situ baru nanti kita konfirmasi di RP-nya, boleh kalian konfirmasi karena oh ya obat ini terindikasi ROTD mual-muntah itu dibuktikan dengan pada saat kalian wawancara dengan pasien, pasien merasa mual dan muntah. Itu bisa jadi bisa juga menjadi rekomendasi kamu sebagai apoteker untuk merekomendasikan penambahan terapi karena munculnya ROTD ini dengan uh, kondisi klinis yang secara objektif hasil wawancara kalian oleh pasien itu dikemukakan. Nah itu jadi fisika itu ya gitu. Jadi kamu tidak bisa langsung merekomendasikan misalnya penambahan ini gitu. Tapi kamu lihat lagi misalnya dari dari data subjektif kamu udah dapat, lalu dari data objektifnya yaitu uh, penggunaan terapi misalnya penggunaan terapi NSAID bikin mual gitu ya. Itu dibuktikan dengan apa? Dengan pasien mengalami mual muntah gitu ya. Nah itu nyambung tuh karena ada antara si subjektif sama objektifnya muncul sinergis. Nah itu bisa kalian buat rekomendasi pada saat konsultasi ke dokter. Jadi kita itu VCT itu ada VCT itu nanti kan di endingnya adalah kalian melakukan swab. Nah, swab itu pun kalian tidak bisa serta merta langsung merekomendasikan hanya berdasarkan misalnya hanya berdasarkan mual atau muntah dari klinis yang dialami oleh pasien, tapi adalah dicek lagi yang memang tadi terapi yang diberikan oleh dokter. Kita cek di RP-nya tepat dosis, tepat obat, tepat pemberian, tepat cara pakai. Lalu tambah lagi fast drug reaction yaitu meliputi RLTD atau reaksi obat yang tidak diinginkan atau efek samping dan em, tadi interaksi obat. Nah, interaksi pun muncul sebenarnya itu nggak bisa serta-merta kalau major, minor atau moderate. Misal major gitu, kemungkinan besar gitu. Kamu nggak bisa serta-merta. Karena misalnya contoh nih, antara kombinasi antihipertensi dengan antidiabetes mellitus, salah satu obat menurunkan kerja dari misalnya si antidiabetes mellitusnya. Nah, itu kalian tidak bisa serta-merta langsung penambahan terapi atau penggantian terapi enggak, tapi kalian cek lagi rekomendasinya apa. Contoh misalnya, cek gula darah harian. Nah, karena pasien udah posisi terapi itu ya kamu lihat dia kemungkinan ada interaksi. Nah, biasanya kamu lihat lagi kan plannya adalah monitor atau pemeriksaan gula darah harian gitu ya. Nanti kamu cek oh ternyata ini benar nih positif interaksinya major dengan si efektivitas OBDM-nya menurun karena penggunaan secara bersamaan. Nah, biasanya di situ pun juga tidak serta-merta langsung pemberian substitusi terapi atau penambahan terapi, tapi biasanya ada pola dari penggunaan misalnya di jeda sejam atau 2 jam setelah atau sebelum dari penggunaan obat yang memang memunculkan interaksi satu dengan yang lainnya kayak gitu. Jadi memang kita itu tidak bisa langsung serta-merta mengintervensi atau menekankan dok ini harus berubah gini karena begini misalnya karena kamu kalian kayak tadi contohnya kalian cuma wawancara gitu ya padahal itu nggak bisa kayak gitu karena memang tadi
data subjektif dan objektif itu harus mendukung dari terapi. Nah, terapi itu kita harus cek lagi DRP-nya. Tadi eh, tepat obat, tepat dosis, tepat cara pemberian, dan tepat waktu pemberian sama tadi adverse drug action yang meliputi dari interaksi dan LOTD atau efek samping gitu ya. Jadi eh gak bisa tuh kalian serta-merta hanya karena wawancara pasien semua rekomendasi taman ini enggak, tapi harus dicek lagi si kondisi ini di eh, subjektif ini data subjektif ini didukung nggak oleh data objektif sama didukung nggak sama eh obatnya. Apakah misalnya karena obat ini jadi memunculkan tadi ROTD ini semua bisa, jadi itu yang bisa kalian cek lagi. Makanya kenapa action dari apotek kan di actionnya itu adalah kalian ngecek DRP, tepat dosis, tepat diagnosa, tepat pemberian gitu ya. Kalau efek detection, nah itu jadi nggak bisa serta merta tuh hanya karena kalian dapat satu sumber. Sumber itu bisa jadi kalian jadikan data valid untuk merekomendasikan penambahan terapi atau substitusi terapi. Nggak bisa. Jadi harus dilihat lagi antara subjektif dan objektif itu ngaruh nggak sama terapinya. Nah, dari terapis itu, dari terapi itu nanti kamu lihat lagi si DRP-nya. Nanti dari DRP yang muncul, entah interaksi, entah RLTD, entah dari DRP itu muncul ada yang nggak dosisnya kurang atau tidak tepat indikasi atau diagnosa atau tidak tepat cara pemberian atau adanya interaksi atau RLTD. Nah, itu bisa di uh, di planning untuk direkomendasikan entah tadi contoh pemeriksaan gula darah harian, lalu darah harian atau karena pemberian antibiotik yang sudah lebih dari periode rawat inap 3 atau sampai 5 hari. Nah, itu jadi kita rekomendasikan cek darah lengkap ulang, cek ulang darah lengkap. Nah, itu nanti akan kita lihat tuh rekosid dari si pasien. Apakah memang efek nggak pemberian si antibiotik ini? Kita bisa lihat dari di leukositnya pasien atau hasil pemeriksaan uh, darah lengkap pasien yang di pemeriksaan ulang kayak gitu ya. Jadi makanya kenapa saya minta kalian detailkan dulu tuh teorinya tentang uh, tentang fisik, tentang rekon. Minggu ini materinya apa ya? Rekon aja sama presentasinya apa? Rekon aja sih, Pak. Minggu ini rekon doang. Iya. Ini 2 ya? Satu, Pak. Enggak, 2. Seingat saya 2. Jadi gini, seingat saya tuh ya, minggu kemarin itu kan konseling sama bio. Nah, minggu ini rekon sama visitor. Lalu minggu depan PTO, meso, dan EPO. Coba. Enggak, Karena seingat kami cuma satu doang sih Pak, cuma rekonsiliasi doang. enggak. Karena kelas kamu kan sama. Saya ngajar kelas juga yang kelas sore. Jadi barengan tuh. Minggu kemarin kalian bio dan konseling. Lalu ini rekon sama visitor. Lalu minggu depannya itu adalah itu PEPO, MESO, dan PTO. Pak, Pak. Iya sih kalau dari judul yang dibagi sih rekonsiliasi obat dan visit. Iya, itu makanya tadi saya tanya, kenapa sih visitnya digabung gitu. Tapi ternyata kalian nggak ngeh kalau sebenarnya kalian adalah rekon dan visitor. Tuh. Iya, jadi nih saya ulangin lagi ya. Nanti ini kan karena kamu udahlah pakai PR gitu kan. Em, kamu minggu ini rekon aja. Nah, minggu depan kalian siapin tuh visitor. Karena tadi kalian juga nggak ngeh sebenarnya visitornya karena kegabung sama rekon atau memang karena kamu posisinya hari ini tahunya cuma rekon gitu.
bukan nggak ada visitor. Jadi karena posisinya eh, videonya barengan, jadi saya anggapnya kamu jadi satu, tapi ternyata kalian nggak tahu, kalian hanya ngerjain eh recon aja, nggak ada visitor. Nah, sebenarnya jadi gini, untuk PTO, Meso, dan EPO gitu ya, coba kalian cek dulu uh, ada nggak video-video yang ada nggak video-video yang memang merekomendasikan ada video tentang kegiatan PTO, Meso, dan EPO gitu. Nanti dicek lagi aja. Kalau visitor udah pasti ada kemarin karena saya udah sempat lihat tuh visitor video counseling Rekon itu udah ada. Nah, nanti yang PTO, Meso, dan EPO nanti lagi apakah nanti kegiatannya benar-benar video atau memang kegiatan yang berupa kegiatan yang lain gitu ya. Jadi nanti minggu depan kalian bikin lagi tuh karena ini udah kebagi ya. Jadi kalian bikin lagi minggu depan itu adalah visite dan exo ya. Jadi PTO dan EPO minggu depannya lagi aja. Jadi pas dua-dua itu ya. Itu ya Flo. Baik, Pak. Ya kalau nggak ngerti tuh kalau nggak jelas nanya. Karena kenapa saya ingat karena kelas kamu tuh sama sama kelas sore. Ya buktinya teman-teman kamu juga suka pada pindah ke kelas sore kan? Tuh. Iya, Pak. Oke. Terus eh, minggu depan ini kan video tuh judulnya sih apa durasinya singkat ya. Jadi untuk materi UAS kan kita ngebahasnya tentang rekon. Nah, saya skin dulu deh. Udah muncul tuh, udah muncul. Sudah, Pak. Ya. Nah, karena nanti kita hanya video sampai PTO Apple dan Meso. Jadi gini, minggu depan ini juga karena durasinya singkat ya. Jadi saya minta materi 9 sampai 15 itu nanti kalian buat soal pilihan ganda untuk latihan. Jadi misalnya nih rekon, teori tentang rekon ada uh, 20, bio ada 20, konseling ada 20. Nah, minggu depan kita bahas bahas videonya itu visite dan apa? Visite dan Pemantauan terapi obat di rumah sakit, Pak. ya, maunya apa nih? Visite dan meso atau visite dan PTO atau visite dan EPO? Flow, tentuin flow. Biar nggak rancu lagi nih nanti aku pas satu pak gitu. Eh, ini yang PTO, Meso, sama EPO. Tapi belum saya gabungin. Apa tuh? Apa Yus? Video. PTO, meso dan EPO. Oh, 3. Oh, udah buat. Belum belum di itu, belum belum rapi banget, masih ada jeleknya. Jadi, tapi saya Eh, bikin jadi 3 gitu loh. bisa aja. Bisa. Jadi kita bisa 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 jelas nge-reviewnya. Nah, jadi gini aja. Minggu depan kita visite videonya visite dan PTO ya. Oke. Lalu minggu depan juga kita bahas kalian bikin soal pilihan ganda A B C D E dengan jawaban itu teori tentang rekon dan rekon, pio dan konseling. Masing-masing 15 soal ya. Terserah tuh kelompoknya kalian bagi sendiri aja. Ini kita bahas bareng-bareng ya. Pertama kita bahas teorinya si yang kalian mau videoin, lalu bahas videonya, lalu kita bahas soal penggana yang kalian coba buat. Nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi rekon 15, pio 15 dan konseling 15. Nah, kita bikin soalnya, nanti kita bahas. Itu perbagiannya sesuai kelompok aja. Bebas lah.
Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Pak, untuk yang fisik itu bikin video lagi. Iya, video lagi. Jadi Jadi yang fisika. tadi cuma rekonseling aja. Rekonsiliasi, Rekonsiliasi. bukan rekonseling. Iya, ya maaf itu. Rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi aja. Ya, jadi minggu depan videonya adalah fisika dan PTO. Sama kita bahas soal-soal latihan yang kalian buat, soal tentang rekon 15, bio 15, dan konseling 15. Gitu ya. Berarti ada 45 soal besok yang mau dibahas ya, Pak? Iya, 45 soal. Karena kalau saya lihat durasinya pendek-pendek sih videonya. Jadi sayang waktunya. Lumayan biar sekalian sambil belajar tentang teritori yang mau kita bahas nanti di UAS. Buat sekalian belajar kalian. Gitu ya. Baik, Oke, Pak. nah terus untuk soalnya itu dikumpul paling lambat tanggal 21 ya bro. 21 kirim ke email saya bro. Jadi Iya, rekon 15, bio 15, dan konseling 15. Nanti untuk revisi atau edit, nanti kita lihat sekalian di review bareng-bareng. Bisa nggak sih buat jadi rekomendasi soal UAS gitu. baik, Pak. Eh, ada pertanyaan lagi? Bapak menanya, kan visit itu kan kelompoknya Kak Roydan nih. Nah, dan PTO itu kan kelompok saya, berarti yang maju berarti Epo sama Meso berarti nggak usah di apa namanya, nggak usah ditampilin kan? Iya, hanya fisika dan PTO aja. Ya, oke baik Pak, makasih. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lagi? Mana ada pertanyaan lagi? Sudah, Pak. Udah ya. Bentar bro. Saya mau. Eh, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya input absennya berdasarkan jumlah yang ada di peserta aja ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalau saya tutup. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelum-sebelumnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat siang.